senjata itu ditemukan di bawah, di semak-semak, bukan di atas. Bukan di posisi klien lah ya. Bukan di posisi klien, dan senjata itu ditemukan sebelumnya ada orang lain lagi keluar dari situ. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Saya dengan rekan satu tim juga yang adalah kuasa dari saudara Egy Suranta Gurusinga yang diduga melakukan perbuatan pidana yang disangkakan di dalam surat berita acara pemeriksaan kepemilikan senjata api tanpa izin, undang-undang darurat. Tadi malam, kemarin malam, begitu penangkapan tanggal 13 dini hari, mereka sudah diperiksa tanpa didampingi oleh pengacara dan pihak keluarga juga atau pengacara dari keluarga juga tidak ada dihubungi. Kemarin kita cek, ternyata benar bahwa klien kita ada di Polrestabes. Ada berapa orang bang yang diamankan waktu itu bang? Waktu itu ada 21 orang. 21 orang semua, tetapi 20 orang itu sudah dibebaskan. Tinggal satu orang yang diduga kan kepemilikan senjata api, itu versi dari penyidik. Kalau menurut keterangan dari klien kita, dia juga nggak tahu disangkakan atas apa waktu penangkapan itu. Karena apa? Kronologi menurut keterangan dari klien kita dan saksi-saksi yang lainnya yang kita mintai keterangan bahwa proses penangkapan itu kan spontanitas, ada tim yang turun, tidak menunjukkan identitas, ya kan, hanya pakai sebo, menggunakan uniform Polri, menggunakan laras panjang. Lantas mereka diperiksa salah satu keluar dari mobil, sebagian ada yang di mobil, bukan di lokasi kejadian, lantas dibawa ke mobil reo. Bang, jadi ketika diamankan mereka sedang apa bang? Ketika diamankan, sebagian besar yang kita wawancara itu berada di mobil, sedang naik ke atas. Jadi mereka itu diamankan di mobil, disuruh turun, diperiksa, lantas ditaruh ke reo. Jadi lokasi penggerebekan ini lembah gitu bang? Iya, turun ke bawah. Di lokasi perjudian itu ya? Lokasi apa? Menurut keterangan dari klien, menurut keterangan dari klien kita, mereka tidak berada di lokasi perjudian. Dan keterangan mereka juga menjelaskan bahwa di tempat itu juga kan ada tempat hiburan. Seperti apa itu bang? Kafe. Namanya Kafe Terbulu. Jadi bang, kedatangan kita kemari apa ini bang? Dalam rangka apa bang? Kedatangan kita kemari adalah pertama kemarin mengecek keberadaan, karena permintaan keluarga, mengecek keberadaan dari klien kita. Baru kedua kita mau melakukan pendampingan, ternyata ya kan, sebelum kita melakukan pendampingan di tanggal 13 dini hari itu klien kita sudah di BAP tanpa didampingi oleh pengacara. Keterangan itulah yang akhirnya ya, dibawakan di dalam gelar perkara tadi malam, menyatakan klien kita sebagai tersangka atas kepemilikan senjata api yang didapat bukan di badan. Di mana bang? Menurut keterangan dari pihak Polri atau Brimob yang ketiga itu, katanya bahwa mereka melihat ada benda yang dibuang. Menurut keterangan mereka dibuang, lantas dicek, ternyata itu senjata api. Yang membuang siapa bang? Ya diduga adalah klien kita. Tetapi itu kan satu versi. Kan di situ bukan 1-2 orang, ada puluhan orang yang mengetahui peristiwa itu mulai dari bawah sampai atas, karena jalan ini macet ini. Jadi bang, posisi klien kita ada di atas dekat portal. Sementara kita menurut keterangan saksi-saksi yang lainnya, ya kan, yang berada di mobilnya di bawah,
senjata itu ditemukan di bawah, di semak-semak, bukan di atas. Bukan di posisi klien lah ya. Bukan di posisi klien. Dan senjata itu ditemukan sebelumnya ada orang lain lagi keluar dari situ. Orang lain sudah sempat diperiksa menurut keterangan saksi ya, yang kita tanya, bahwa ada orang lain yang diperiksa sebelumnya atas kepemilikan senjata itu. Dia tidak mengaku, diduga itu adalah oknum, ya kan, diduga oknum. Bang, kemudian apa langkah kuasa hukum ini Bang ke depan? Iya, artinya bahwa di sini kita melihat penetapan tersangka ini kan terlalu prematur, ya kan. Pertama dulu bahwa ini kan ada KUHP pasal 54 yang ditangkangi bahwa hak-hak klien kita untuk mendapatkan pendampingan pengacara di situ tidak terpenuhi karena malamnya sudah diperiksa tanpa didampingi pengacara. Yang kedua adalah waktu proses pemeriksaan, menurut keterangan klien kita bahwa identitas dari pihak aparat yang melakukan penangkapan itu tidak ditunjukkan. Baru terkait apa dia ditahan, itu juga tidak disebutkan. Harusnya kan mereka menyebutkan pemberitahuan alasan penangkapan, ya kan? Supaya apa? Supaya nanti pengacaranya tahu juga khususnya untuk apa. Ya kan, di dalam surat kuasa khusus untuk mendampingi terkait pasal kasus pidana pasal sekian. Harusnya kan seperti itu. Terus gimana Bang langkah ke depan? Mungkin ada langkah apa ya? Surat penangkapan ini karena kan ini terkait bukan tangkap tangan di badan. Harusnya kan ada proses hukum acara yang dilalui supaya hak konstitusional klien kita juga tidak terabaikan di situ. Ya. Kemudian Bang, apa langkah hukum ke depan Bang yang akan kita ambil Bang? Ada upaya perapit Bang? Iya, pertama kita akan melakukan upaya perapit, sudah pasti, karena itu kan memang menurut aturan peraturan kita. Baru yang kedua adalah kita mungkin akan menyurati, meminta perlindungan hukum ke instansi-instansi terkait, masuk mungkin nanti apakah nanti ke Komnas HAM, ke Presiden dan seterusnya. Kita mau ini dibukakan gitu loh, ya kan? Ini dalam satu hari orang bisa ditetapkan sebagai tersangka. Ini berarti terkesan dipaksakan ya Bang ya? Iya, 184 itu kan harus terpenuhi dia dulu. 2 unsur alat bukti, jangan keterangan saksi saja. Ya kan, kualitas dari bukti itu juga harus. Contoh, kalau memang betul misalnya mereka melihat seakan-akan ada barang yang dilempar misalnya, ya kan, apa benar? Ini kan harus dipertanyakan karena kondisi malam hari. Apa benar? Untuk menguatkan bukti-bukti itu kan harusnya ada lagi pemeriksaan sidik jari terhadap senjata itu. Benar nggak? Kan ini masih terlalu prematur. Baru keterangan saksi, petunjuk, bukti surat, pengakuan, kan begitu. Bang, jadi berdasarkan keterangan saksi yang sudah di BAP itu menyebutkan bukan milik klien. Iya, jadi begini, saksi itu ada beberapa orang. Pertama, saksi yang satu mobil, dia 4 orang itu yang ditangkap di bawah, dia mobil dia paling belakangan. Jadi dia menjelaskan bahwa ketika dilakukan penangkapan, ya kan, dia disuruh turun dari mobil oleh Brimob, ya kan, pakai sebo, lantas di borgol. Nggak jauh dari situ, mereka ada shooting juga, sempat mengeluarkan tembakan, ya kan. Ada orang keluar dari semak-semak, baru disisir lagi, ternyata ada dapat senpi. Jadi sempat dibilang ada senpi gitu. Mereka pun mendengar dan sempat ditunjukkan senpi itu. Ini senpi kamu katanya. Enggak. Saksi ya. Iya, baru ditanya dan dia mengaku sebagai anggota, sempat menunjukkan kartu anggotanya. Tapi setelah itu dia lepas. Nah, senjata ini dibawa gitu. Dan senjata ini letaknya menurut keterangan saksi-saksi itu bukan berada pada posisi klien kita. Jaraknya kurang lebih sekitar 100 sampai 150 meter. Karena posisi klien kita di atas. Nah, itu makanya ya kan, ini kan harusnya kan ada cek TKP lagi. Jangan dalam satu hari ini langsung dipaksakan seakan-akan, ya kan.
harus ada pemilik senjata ini. Informasinya bang, dalam menetapkan klien abang jadi tersangka, pihak dari kepolisian menghadirkan saksi dari BRIMOB ya bang? Ya benar. Tadi malam juga kita sempat ketemu, mungkin waktu mereka masih dalam di BAP meminta keterangan terkait soal itu sebelum melakukan gelar perkara. Apakah dalam hukum acara pidana diperbolehkan hanya saksi dari BRIMOB saja bang? Dari pihak kepolisian. Kalau menurut 184 ya kan memenuhi 2 unsur alat bukti minimal. Nah, harusnya supaya hak asasi orang juga terpenuhi, ya kan, hak konstitusional, hak asasinya. Nah, ini kan peristiwa yang kita menduga bukan tertangkap tangan. Harusnya ada pihak dari desa misalnya mendampingi atau 2 orang saksi yang melihat dokumentasi video misalnya. Ini kan tidak ada sama sekali. Nah, Suhardi Umar. saya nggak tahu secara langsung. Memang kan ini dalam rangka pemberantasan judi di Kecamatan Kanjurbatu konteksnya. Tetapi kan kita tidak boleh menegakkan hukum dengan melanggar hukum. Prosedur itu harus benar sehingga hak-hak orang lain juga yang diduga, kan ini masih duga, ajas praduga tak bersalah itu kan harus tetap diterapkan. Iya kan, dikedepankan. Harusnya seperti itu. Kita mendukung proses pemberantasan itu. Tetapi jangan juga justru pemberantasan itu dengan melanggar hukum. Harapannya seperti itu. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.